Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam podcast Renungan Harian Gereja HKBP pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2020. Dan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dari 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Masa batak mertua Tuhamu molohona Ishak hamu ala di guar ni Kristus Allah songgop Tuhamu tod di hasangapon na siat di mata. Saudara-saudara, di sekeliling kita ada banyak persoalan dan penderitaan, masalah singgah tanpa memilah. Banyak orang mengeluh dan meratap. Orang-orang Kristen pun tidak dikecualikan. Banyak bencana, penyakit, tekanan, dan penganiayaan bukanlah hal baru untuk kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah juga seringkali menghukum kita dengan cara menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan pada kita. Situasi ini kadangkala memaksa kita untuk memikirkan keistimewaan status kita sebagai orang-orang Kristen. Tidakkah Allah seharusnya melindungi anak-anaknya dari penderitaan? Mengapa Allah tega membiarkan anak-anaknya bernasib sama dengan dunia? Bukankah seharusnya Allah lebih berbelas kasihan terhadap anak-anaknya? Dalam teks kita hari ini, Rasul Petrus memikirkan dua jenis penderitaan. Yang pertama itu sebagai hukuman, itu karena keberdosaan kita, dan keniscayaan karena status sebagai orang Kristen di tengah dunia. Jenis penderitaan yang pertama disyaratkan di 1 Petrus pasal 4 ayat 17, bisa kita bandingkan pasal 4 ayat 15. Tuhan mengamati dan menghakimi umatnya, Allah mengganjar dosa kita dengan hukuman. Dan jenis penderitaan yang kedua ditunjukkan melalui ungkapan-ungkapan seperti karena nama Kristus pasal 4 ayat 14, dan sebagai orang Kristen pasal 4 ayat 16, dan juga karena kehendak Allah pasal 4 ayat 19. Tidak peduli jenis penderitaan seperti apa yang kita sedang hadapi, kita perlu memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap penderitaan itu. Dua hal inilah yang membedakan orang Kristen dari dunia. Situasi kita boleh sama, namun cara pandang dan sikap kita harus berbeda. Saudara-saudara, bagaimana cara pandang kita terhadap penderitaan? Rasul Petrus sudah beberapa kali membicarakan tentang penderitaan, supaya suratnya dan penerima suratnya mengalami berbagai macam ujian. Ayat 1 dan 6, fitnah kerap mereka terima, dan para budak menerima perlakuan semena-mena dari Tuhan mereka. Penganiayaan pun bukan hal yang baru bagi mereka. Semuanya itu wajar menimpa mereka, karena mereka adalah para pendatang dan kaum minoritas. Status sebagai orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah orang kafir turut memperbesar peluang mereka untuk menghadapi beragam tantangan dan kesusahan. Pasal 4 ayat 16. Petrus tidak mau menyangkali kenyataan tersebut dan menjanjikan kehidupan Kristen yang indah-indah dan muluk-muluk, seolah-olah kita hidup di negeri sejuta dongeng. Realita bukan untuk disangkali, tetapi dihadapi. Untuk melakukan hal ini secara tepat, kita memerlukan perspektif atau cara pandang yang tepat pula terhadap penderitaan. Pernahkah kita melihat sampah yang menumpuk? Bagi banyak orang, sampah identik dengan sumber masalah. Bagi para petugas kebersihan dan pemulung, sampah seringkali justru menjadi sumber rezeki. Apa yang disampaikan atau apa yang disampaikan seseorang tidak jarang menjadi harta bagi orang lain. Demikian pula dengan penderitaan. Pertama, penderitaan kita memiliki tujuan di ayat 12. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan seringkali tidak memiliki tujuan. Penderitaan kita bukanlah peristiwa kebetulan. Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini karena kehendak Allah, ayat 4 ayat 19. Menderita karena berbuat baik adalah dikehendaki Allah, pasal 3 ayat 17. Karena penderitaan kita bersumber dari kehendak Allah yang baik, penderitaan tersebut juga memiliki tujuan yang baik pula, yaitu menguji kemurnian iman kita. Pasal 4 ayat 12. Di awal suratnya, Petrus menandaskan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pasal 1 ayat 7. Api bukanlah musuh emas, sebaliknya api justru membuktikan keistimewaan emas. Bukan hanya memurnikan iman kita, penderitaan yang disikapi secara tepat akan memuliakan Allah.
penderitaan bagi Allah sudah merupakan kemuliaan karena roh kemuliaan tinggal di atas kita. Lebih jauh, melalui kesalehan hidup kita dalam merespon penderitaan orang lain bisa dibawa untuk memuliakan Allah. Kedua, penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus. Ungkapan bagian yang kamu dapat di pasal 4 ayat 13 lebih tepat diterjemahkan kamu mengambil bagian atau berbagi. Makna yang sama diungkapkan Paulus secara berbeda di Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya, atau menggunakan ungkapan Paulus yang lain, menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Kolose 1 ayat 24. Pendeknya, dengan menderita karena kebenaran, kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Kesusahan gereja adalah kesusahan Kristus juga. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus tidak hanya dalam hal penderitaan, namun juga kemuliaan. Tak kalah nanti Kristus menyatakan kemuliaannya secara sempurna di akhir zaman, semua orang yang berpartisipasi dalam penderitaannya juga akan menikmati kemuliaan kekal itu. Paulus secara gamblang pernah mengungkapkan kebenaran yang sama, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korin pasal 4 ayat 17. Ketiga, penderitaan kita adalah berkat Allah. Terjemahan berbahagialah kamu kurang mencerminkan apa yang ada di teks Yunani. Dari sisi posisi dari tata bahasa, bahwasanya penderitaan itu diimpresifkan atau diidentikan dengan hal yang terbalik, yaitu bersukacita. Dan dari sini Petrus telah mengajarkan bahwa penderitaan demi kebenaran adalah kasih karunia Allah. Nah, sekarang saudara-saudara, ia menjelaskan salah satu alasannya sebab roh kemuliaan menyertai orang yang percaya. Dunia boleh menghina dan mengolok-olok kita tak kala kita berada dalam kesusahan, namun saat itulah roh Allah dengan kemuliaannya hadir dalam diri kita. Kita adalah orang yang terhormat. Keempat, penderitaan kita berbeda dengan dunia, serupa tapi tidak sama. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keunikan penderitaan Kristen yang sesungguhnya. Penderitaan Kristen bersifat memurnikan, penderitaan yang lain bersifat menghukum. Penderitaan Kristen terjadi sekarang saja, penderitaan yang lain terus berlanjut sampai kekekalan. Penderitaan Kristen tidak seberapa parah dibandingkan hukuman yang akan diterima oleh orang-orang fasik. Saudara-saudara, nah sekarang bagaimanakah sikap kita untuk menghadapi penderitaan itu? Memang sulit dipercaya jika situasi sulit ini, atau lebih dalam masa-masa sekarang ini, dapat kita terima di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, kita tidak bisa melarikan diri atau mencari tempat aman untuk menyingkirkan diri dari segala apa yang ada. Tetapi sekali lagi, mari kita melihat bahwasanya yang terutama dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan ini dengan sukacita, dengan harapan, dan dengan doa hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, saudara-saudara, ingat bahwasanya penderitaan itu mengajarkan kita agar tidak malu sebagai orang Kristen. Walaupun pada saat ini banyak orang-orang Kristen menerima ejekan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi percayalah, orang-orang di dunia ini tidak memahami makna penebusan Kristus di kayu salib dan pasti akan menganggap Kristus sebagai pribadi yang rendah. Jika pimpinannya saja direndahkan, apalagi para pengikutnya, dibandingkan dengan orang-orang tertentu yang memilih untuk menyembah kaisar. Saudara-saudara, untuk itu mari kita lebih kuat lagi untuk memuliakan Kristus, tidak takut dan tidak kalah terhadap ejekan, terhadap hinaan, terhadap penderitaan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar kiranya di dalam kehidupan kita nama Yesus selalu dimuliakan, dan dalam perilaku kita Yesus selalu kita sembah di dalam setiap akhir kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Termulialah Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami, karena pada saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan, umur yang panjang bagi kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini menjadi penguat dan menjadi pembimbing dalam melangkahkan kehidupan kami, dan untuk menghadapi segala apa yang akan kami hadapi sebagai tantangan penderitaan di tengah-tengah kehidupan kami, oleh karena nama-Mu, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus yang kami muliakan dan yang kami sembah. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.